Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Judulnya ketika iblis teriak iblis. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya Habib kok seperti itu. Nah ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Ketika maling teriak maling. Kita tahu sama-sama. Dan ini menarik untuk kita terus diskusikan. Pernyataan Novel Alidrus. Dia mengatakan yang berani mengkritik Habib. Yang berani mengkritik Habib itu adalah seperti iblis. Maka saya katakan ketika iblis teriak iblis, kita tahu sama-sama salah satu ciri iblis yang paling menonjol dan kita tahu sama-sama itu adalah sombong, angkuh, merasa diri lebih mulia daripada yang lain, merasa diri mulia dan orang lain hina dina. Itu ciri iblis yang kita tahu sama-sama. Lalu kita kemudian kaitkan dengan orang yang berbicara ini. Adakah sifat kesombongan ketika dia ngomong seperti itu? Oh, jelas ada. Nih, saya pengen bertanya, serius nih. Sejak kapan Habib itu menjadi nabi? Sejak kapan? Kalau nabi, mungkin iya bisa ngomong seperti itu. Karena fitrah, karena maksum. Dan fitrah itu sebetulnya bahasa orang-orang Syiah ya. Maksum lah, bahasa Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan fitrah, tapi maksum. Dijaga dari perbuatan dosa. Sejak kapan Habib itu menjadi nabi? Sejak kapan? Udah aja kalau memang Anda tidak mau dikoreksi. Kalau Anda tidak mau diluruskan. Udah aja. Diskusi ini dari Baklawi semua, para habaib. Mendeklirkan diri sebagai nabi. Kalau seperti itu. Biar jelas posisinya. Dan lagi ya. Kalau Anda memang layak untuk dicintai, nggak perlu meminta untuk kita mencintai kalian. Kalau layak, kita akan otomatis mencintai kalian. Kalau kalian memang udah memantaskan diri untuk mulia, maka tidak usah menuntut kita untuk memuliakan kalian. Kita akan secara otomatis memuliakan kalian. Jadi gak usah gembar-gembor cinta, gak usah gembar-gembor memuliakan. Karena manusia ini ya hayawanun natik. Ya. Hayawan yang berpikir. Dia tahu mana yang layak untuk dicintai. Dia tahu mana yang layak untuk dimuliakan. Dia tahu mana yang layak untuk dihormati. Ya otomatis orang itu harus mencintai dulu. Ya otomatis orang itu harus memuliakan orang lain dulu. Ya otomatis orang itu mesti menghormati orang lain dulu. Maka cinta itu, hormat itu, mulia itu akan kembali kepada dirinya.
ketika dia nggak mau mencintai, ketika dia nggak mau memuliakan, ketika dia nggak mau menghormati, lantas menuntut kita untuk mencintai, memuliakan, dan menghormati. Itu nothing. Ya, nggak bisa. Kita itu manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal untuk berpikir, perasaan untuk mencerna siapa yang layak dicintai dan dimuliakan. Jangan anggap remeh kita. Jangan anggap kita ini tidak berfungsi, punya akal. Tahu kita mana yang layak dicintai dan dihormati serta dimuliakan. Jadi itu ya. Karena satu kali lagi ini penting sekali untuk kita bahas terus-menerus. Berarti kita bisa tahu sama-sama selama ini mereka melayangkan doktrin itu ya kebablasan. Offset. Offset itu namanya doktrin yang offset. Doktrin itu bagian daripada doktrin tuh. Supaya masyarakat mencintai, memuliakan, menghormati mereka. Makanya selalu saya ulang-ulang. Ini persoalannya ada di kalimat Ahlul Bait Nabi, ya. Mereka merasa sebagai Ahlul Bait. Padahal faktanya duriyah. Dan akan saya terus ulang-ulang. Tidak semua duriyah Nabi itu menjadi Ahlul Bait Nabi. Ahlul Bait Nabi itu udah terputus di Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Udah ya. Rasulullah, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, 5. Itu Ahlul Bait Nabi. Yang pasti fitrah, disucikan. Kalau keturunan-keturunannya sekarang, itu tidak pasti Ahlul Bait Nabi. Namun duriyah Nabi. Kita memuliakan mereka, kita menghormati mereka, kita mencintai mereka karena punya darah yang nyambung. Tetapi ini kan juga perlu untuk kemudian diselesaikan persoalannya. Karena ternyata mendapatkan gugatan persoalan nasab ya dari Ubaidillah itu. Monggo kalian hadirkan kitab abad ke-4, hadirkan kitab abad ke-5, hadirkan kitab abad ke-6, hadirkan kitab abad ke-7 untuk mengklaim bahwa kalian memang tersambung kepada baginda Nabi. Itu kan selesai sebetulnya. Kalau nggak mau tes DNA ya. Jadi kalau mendoktrin itu jangan keterlaluan. Doktrin itu ya sekedar doktrin aja, biasa aja. Jangan terlalu menganggap diri suci karena nggak ada manusia suci. Bukti bahwa duriyah Nabi itu bukan Nabi dan bukti bahwa duriyah Nabi itu tidak maksum itu sebetulnya gampang sekali untuk kita lacak. Ya, apalagi mendengar cerita dari Syed Saif Alwi, beliau menerangkan ada beberapa habib yang ternyata kurang ajar. Ya. Wah, artinya ini mereka sudah tidak lagi bisa ngeklaim sebagai Ahlul Bait Nabi yang suci dan disucikan. Nggak bisa. Itu sudah tertolak. Ya. Narasi fitrah itu sudah tertolak. Pasti disucikan itu sudah tertolak dengan realitas kelakuan. Jadi nggak perlu pakai teori panjang-panjang. Ini udah tertolak dengan kelakuan kok. Udahlah, mending biasa aja. Dan perlu satu lagi kita bedah. Kita kadang-kadang terjebak dan kita sebetulnya ya kecerdasan kita untuk mencerna. Selama ini kita menganggap bahwa hanya Habiblah yang duriyah Nabi. Selama ini kita menganggap Habiblah yang imigran. Sementara keturunan-keturunan Wali Songo itu bukan imigran. Padahal faktanya sama imigran. Kenapa gitu loh? Kenapa bisa terjadi pikiran kita seperti itu? Karena keturunan-keturunan Wali Songo itu sudah membumi, mempribumi
menghilangkan semua budaya-budaya yang ada di leluhurnya sana. 100% dia hilangkan. Namanya kemudian diganti dengan nama-nama yang biasa. Tidak memakai gelar embel-embel apapun. Membaur budaya segala macam. Sementara para habaib ini, ya, dia masih mengambil, melestarikan budaya-budaya yang ada di Yaman sana. Dan berpakaian ya seperti, artinya tidak mempribumi, tidak membumi. Makanya masyarakat itu lupa bahwa turunan Wali Songo itu imigran. Padahal faktanya imigran. Kenapa? Karena sudah sangat membaur dengan pribumi. Sudah membumi, mempribumi. Tidak ada sekat, tidak ada jarak. Nah, sementara mereka beda, cara tampilan beda, tradisi kebudayaan di leluhurnya sana masih diambil, diterapkan di Indonesia segala macam. Akhirnya pikiran kita menganggap keturunan Wali Songo bukan imigran dan habaib masih imigran. Karena budaya yang mereka pakai masih seperti leluhurnya di negaranya, tidak benar-benar membumi, mempribumi. Itu bos, lupa masyarakat itu. Keduanya imigran. Cuma ada yang melupakan, ada yang masih menerapkan. Begitu ya. Jadi itu pikiran publik saya kira. Poinnya adalah di dalam wilayah doktrin itu kita boleh mendoktrin orang. Cuma kalau kebablasan, merasa suci dan disucikan, ini bermasalah. Apalagi menganggap iblis kepada orang yang mengkoreksi, ini sangat bermasalah. Orang yang mengatakan iblis kepada orang lain itu berarti iblis karena ada sombong di dirinya. Ada sombong. Sombong itu karakter iblis yang paling nyata dan kuat. Ngomong kayak gitu tuh sombong itu. Itu namanya iblis. Jadi iblis teriak, iblis. Udah kita katakan itu. Harus tegas. Kalau nggak tegas ya mereka akan terus seperti itu. Dan seenaknya pada akhirnya membodohi masyarakat yang awam di dalam urusan agama. Ya, mudah-mudahan semakin banyak orang yang bersuara meluruskan narasi-narasi yang kurang baik di dalam upaya mendoktrin orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.